Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa arsadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kajian Kamis malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis silaturahim, dalam majelis ilmu. Semoga ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus memperbanyak sarana-sarana, entah dari pintu mana rahmat Allah itu akan hadir kepada kita. Kalau hanya mengandalkan satu amalan saja, niku berat. Saya tak sholat wae lah, ra usah liyane. Niku berat. Oh, sholat kita itu kadang ya malah kelingan barang sing ilang. Harusnya sholat itu ingat kepada Allah, justru kelingan barang yang hilang. Tetapi kalau kita memperbanyak sarana, termasuk kita hadir di tempat ini dalam majelis silaturahim maupun majelis ilmu, atau sarana-sarana yang lain, maka potensi untuk mendapatkan rahmat Allah itu sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadaburi surat An-Nur ayat 22. Kalau kita beri judul itu memaafkan sebagai sarana mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan juga bagian dari sarana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu pengantar, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita ini hidup bersosial, berinteraksi satu dengan yang lain. Kadang potensi menyakiti atau disakiti itu mesti ada. Bahkan lingkup yang paling kecil, lingkup keluarga, suami istri itu bisa saling sakit menyakiti, entah dengan perkataan sengaja atau tidak sengaja. Ya, kira-kira lebih banyak menyakiti atau disakiti, Bu? Teman-teman adik-adik, banyak menyakiti atau disakiti? Banyak disakiti. Jadi itu konsekuensi logis dari kita bersosial itu begitu. Jadi kadang luka itu bukan datang dari orang yang jauh, justru dari orang yang dekat dengan kita. Apalagi sekarang lewat HP itu, ya, WA, jadi orang sengaja, ya. Lalu kemudian ada yang tersinggung dan sebagainya, ya. Lisan, sehingga kemudian sampai banyak orang yang kemudian menyimpan beban, ada yang sulit melupakan, ya karena disakiti itu. Ada yang enggan menyapa, wis ora bakal tak sopo, ora bakal teko ning omahe. Ya.
Dan di antara itu banyak juga antar saudara itu. Persoalan warisan itu menyebabkan entah siapa yang menyakiti dan siapa yang disakiti. Akhirnya kemudian tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing merasa bahwa dia sing salah. Dia sing salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu nanti dicek di surat An-Nur itu ayat 22. Potongan dari ayat itu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah memaafkan mereka dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi belas asih. Potongan ayat ini Bapak Ibu mangke dicek. Itu berkaitan dengan peristiwa yang sangat besar. Peristiwa apa? Peristiwa tentang hadisul ifki, berita bohong, berita hoax, berita tentang tuduhan Sayyidah Aisyah berselingkuh serong dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dicek surat An-Nur dari ayat 11 sampai 22 itu bercerita tentang hadisul ifki. Peristiwanya adalah setelah selesai perang Bani Mustalik itu, kemudian rombongan berangkat mau pulang ke Madinah, lalu berhenti di satu tempat. Kemudian Sayyidah Aisyah itu izin untuk membuang hajat gitu. Setelah selesai Sayyidah Aisyah kemudian pulang kembali ke rombongan, ternyata tidak kembali ke rombongan itu didapati kalung yang dipakai itu hilang. Oke. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah kembali lagi di tempat beliau buang hajat itu. Setelah itu kembali lagi ke rombongan, ternyata rombongan itu sudah berangkat. Ya mungkin yang nuntun ontanya ini merasa bahwa Sayyidah Aisyah itu sudah naik ya, karena orangnya kecil jadi rata-rata. Tertinggallah Sayyidah Aisyah sendirian. Lalu kemudian juga ada sahabat yang menyisir lah, ada tugas bagian menyisir Bu, menawi ada yang ketinggalan itu. Betul, ada sahabat yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Ia mendapati Sayyidah Aisyah sendirian. Apa yang terucap dari lisan Sofwan bin Al-Mu'attal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti menjadi berita besar. Dan betul, sampai di Madinah itu berita tentang serong niku perselingkuhan Sofwan bin Al-Mu'attal tadi dengan Sayyidah Aisyah itu sudah menggoncang stabilitas Madinah. Dan yang menghembuskan isu itu Bapak Ibu, berita tentang hadisul ifki, itu orang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, yang menghembuskan isu tentang berita tadi itu. 1 bulan itu berita itu sekarang kan saser nih, nggak jelas berita ini benar apa tidak. Ada berita ini di share kalau sekarang begitu. Ini menyebar sampai seluruh penduduk Madinah, bahkan Rasulullah pun juga ini antara percaya dan nggak percaya. Sahabat-sahabat yang lain itu juga sama. Dan di antara orang yang menyebarkan berita itu, yang mengembuskan hadisul ifki tadi itu adalah Mistah bin Usasa,
sepupu Abu Bakar As-Siddiq. Perasaan Abu Bakar sebagai ayah itu luar biasa sakitnya itu. Anaknya dituduh demikian rupa, apalagi ini istri Rasulullah SAW. Ya, itu sampai 1 bulan berita itu. Ya, berita itu sampai 1 bulan. Karena mungkin share tadi itu ya. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu nek mendapati berita, jangan langsung di-share, dibaca dulu. Iki manfaat ora, beritanya benar atau tidak. Ya, itu sudah menyebar. Ya, sampai kemudian 1 bulan berita tentang perselingkuhan itu, dan Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kemudian turun ayat surat An-Nur ayat 21. Maka dicek. Surat An-Nur ayat 21 itu turun berkaitan dengan kebersihan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan. Baru kemudian Rasulullah lega. Nah, Abu Bakar itu bersumpah-sumpah karena Misah, ya, Mistah bin Usasa ini sepupunya yang kehidupannya itu seluruhnya dibiayai oleh Abu Bakar. Misah ini orang miskin, kebutuhan sehari-harinya dibiayai. Tapi dia yang ikut menyebarkan berita hoax Sayyidah Aisyah dan Sofwan bin Al-Mu'attal itu sedang berselingkuh. Itu marahnya kayak apa Abu Bakar? Ini kira-kira jenengan, ya, orang yang kebutuhan sehari-harinya dipenuhi tiba-tiba memfitnah, membuat berita yang nggak benar itu. Oh, itu marahnya kayak apa Abu Bakar As-Siddiq itu terhadap Misa ini. Ini sepupunya. Maka kemudian di dalam surat An-Nur ayat 22 itu Allah menegur Abu Bakar, orang yang kaya itu tidak boleh menahan hartanya kepada kerabatnya. Dan Allah memerintahkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya tegas. Maafkanlah mereka. Enggak hanya cukup memaafkan, wal yasfahu, berlapang dada, jembarno atimu. Cari sisi positifnya berita itu. Nah, niku berat niku. Kira-kira sakit mboten kira-kira. Ya. Abu Bakar diperintahkan memaafkan. Jadi memaafkan itu perintah Allah langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira lebih sulit memaafkan apa minta maaf? Sulit pundi? Memaafkan atau minta maaf? Tergantung cara pandangnya. Kalau meminta maaf itu terasa sulit karena apa? Mengakui kesalahan itu berat. Ini ego. Ya, mengakui bahwa dia itu salah itu berat. Ya, engkau nek njaluk ngapura malah ditolak, izin dewi misalnya gitu. Ini kok berat. Tapi meminta maaf itu kewajiban yang harus dia laksanakan kalau dia melakukan kesalahan. Sementara memaafkan juga tidak kalah berat. Kenapa? Karena ada rasa sakit, ada rasa kecewa, emosi, dan itu mampu dia kontrol. Sama-sama beratnya memaafkan itu. Kenapa? Karena dia harus mengontrol emosi dia. Ya, berusaha untuk melupakan segala peristiwa yang terjadi. Itu memaafkan. Ya, maka memaafkan itu dalam konteks hukum itu hak. Hak. Karena Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 40 itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan perbuatan buruk itu dengan perbuatan buruk yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah. Tetapi siapa yang memaafkan
dan berbuat baik, maka pahalanya besar di hadapan Allah. Jadi itu pilihan. Karena ada pilihan untuk membalas yang setimpal dengan perbuatan buruk, tetapi memaafkan itu lebih utama. Sama-sama beratnya itu. Karena memaafkan itu berarti dia harus apa? Memendam ada rasa sakit. Abu Bakar itu sampai segitunya, bersumpah-sumpah tidak akan membiayai kebutuhan misah karena telah melakukan itu, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka. Disuruh memaafkan. Wal yasfahu, dan apa? Berlapang dada, kon jembar atine. Nah, ini perintah, okay? Jadi memaafkan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain Bapak Ibu yang seringkali terjadi pada kita, bahwa memaafkan itu tidak bergantung pada permintaan maaf. Di antara ciri orang bertakwa itu wal afina anin nas. Ya, memaafkan itu kayak memberi. Di dalam Al-Quran itu gak banyak perintah untuk meminta, bahkan tidak ada. Justru yang paling banyak itu memberi. Memaafkan itu memberi. Wal afina anin nas. Padahal dia punya kemampuan untuk membalas. Ya. Dia punya kemampuan untuk membalas, tetapi memaafkan. Dia memilih memaafkan. Jadi memaafkan tidak bergantung kepada permintaan maaf. Seringkali kita salah. Saya nggak bakal memaafkan kalau dia tidak minta maaf. Tidak. Kenapa? Karena memaafkan itu sikap hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada manusianya. Memaafkan itu sikap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mau minta maaf atau tidak minta maaf, tetap saya memaafkan. Kenapa? Allah memerintahkan. Titik itu saja. Allah memerintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Kon jembar ke hati ini. Jadi tidak bergantung dengan manusia. Arab minta maaf atau tidak minta maaf, tetap kita memaafkan. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin ya menjadi orang yang bertakwa, di antara cirinya tadi itu. Kalau di dalam surat itu ada 3. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Memberikan maaf kepada manusia. Jadi kita memaafkan itu karena kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau minta maaf kono, orang minta maaf ya kono, tapi kita memaafkan karena kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, selain Allah memerintahkan untuk memaafkan wal ya'fu, perintahnya juga wal yasfahu, supaya berlapang dada, jembar hatinya. Kayak segoro niku loh. Ya, segoro niku apapun jenis benda barang itu masuk, yang baik yang buruk itu masuk. Ya, jembar atine. Ini berarti apa Bapak Ibu rahimakumullah? Perintah untuk berlapang dada wal yasfahu itu berarti kita tidak menyimpan dendam. Sudah. Tidak menyimpan dendam. Tidak mengungkit masa lalu, sudah. Apa yang dilakukan oleh Misah sudah. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berharap keburukan orang lain, kena apa, terserah. Justru kita mendoakan orang yang menyakiti kita itu supaya kemudian ia berubah menjadi lebih baik.
Jadi Bapak Ibu, berlapang dada itu adalah memaafkan secara total, lahir dan batin. Jadi kalau kemarin kita sawalan gitu nggih, kita menyampaikan permohonan maaf, tapi atine saya ngerundel, dan itu belum termasuk memaafkan, itu belum wal yasfahu, baru di lisan saja. Lapang dada itu sudah tidak ingat-ingat lagi kesalahan orang itu. Yeah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat At-Taghabun ayat 4 itu ada tingkatan-tingkatan berkaitan dengan memaafkan itu. Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, wa tasfahu dan berlapang dada, wa taghfiru dan mengampuni. Ada 3 tingkatan itu. Ini berkaitan dengan perilaku nusus dalam keluarga. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ada 3 hal itu perintahnya. Memaafkan, berlapang dada dan mengampuni. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu, At-Tahir bin Asur mengatakan begini, al-afu, ya, memaafkan itu tarkul mu'aqabati ala dzanbi badal istidadilah, meninggalkan untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan dosa atau yang menyakiti tersebut, badal istidadilah, padahal dia mampu untuk membalas. Itu namanya memaafkan. Ya, meninggalkan untuk memberikan hukuman kepada orang yang menyakiti padahal dia mampu untuk membalas. Itu memaafkan. Wis lah tak sepuro wae. Apa mboten niku? Ya, tak ampuni saja, wis tak ngapura. Padahal dia mampu untuk membalas. Walau ma'al tabih, ya, walau ma'at taubih, ya, sekalipun disertai dengan celaan, ya, tapi dia punya kemampuan untuk membalas kesalahan orang itu, tapi dia memaafkan. Wis tak ngapura. Itu al-afu, memaafkan. Kemudian naik lagi, ya, tidak cukup memaafkan, tetapi al-iradu anil mudnib, ai tarku iqabihi ala danbi dunataubih, berpaling dari orang yang menyakiti, wis ora diungkit-ungkit lagi kesalahannya, ya, tanpa disertai celaan, wis sudah los, nggak diingat lagi kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, dianggap tidak pernah ada apa-apun. Itu yang namanya berlapang dada, jembar atine iku, ya, ia selalu melihat hal-hal yang positif, ya, dianggap tidak pernah terjadi apapun. Itu tasfahu, ya, berlapang dada gitu. Kalau yang pertama tadi kan memaafkan, dia punya kesempatan membalas sekalipun dengan celaan. Dicela kan wis tak ngapura lah wis, tapi ya aja diulangi misal begitu. Yang kedua naik levelnya, dia berpaling dari orang yang menyakiti tadi, dianggap tidak pernah terjadi apapun. Wis lah, misalnya begitu nggih. Kemudian yang ketiga, wal ghafru
wa antakfiru itu artinya apa? Satrud danbi wa adamu isya'atihi, menutupi aibnya dan tidak menyebarkan kemana-mana, tidak ngeser. Itu tingkatan yang ketiga. Jadi sudah ditutup aibnya, orang menyakiti kita itu ditutup. Jadi itu tingkatannya. Kalau sudah wa antakfiru itu berarti sudah masuk al-afu wa tasfahu, sudah memaafkan, sudah tidak mengingat-ingat lagi, bahkan sudah ditutup aibnya, sudah dianggap selesai. Ini tingkatan maafkan. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa psikologi modern itu, al-afu itu menahan diri, self control, kemampuan untuk menahan diri padahal dia itu mampu membalas. Ya. Kalau safhu, ya, itu membersihkan hati, emosional dirilis, dibersihkan, dianggap tidak pernah ada. Sementara kalau ghafrun, menjaga orang lain. Artinya apa? Justru orang yang menyakiti itu kita jaga aibnya. Kan kadang saking loro atine niku kan sampai diumbar nggih, diudar-udar niku. Ya, ini tidak, justru ditutupi. Niku kalau sudah al-ghafur, iku pasti di dalamnya sudah al-afu dan watasfahu. Nah, ini berkaitan dengan tingkatan memaafkan. Kemudian Bapak Ibu, kunci pokok dari ayat ini itu ada dalam potongan ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Okay. Ini kunci. Tidakkah kamu menginginkan Allah mengampunimu? Ini pertanyaan yang di dalam ilmu tata bahasa itu namanya istifham takriri. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban, pasti jawabannya iya. Siapa yang nggak mau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mboten. Nggak ada. Semua orang itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenyataannya manusia itu penuh dosa. Sadar atau tidak sadar, ya, khususnya lisan kita ini. Kalau toh lisan tidak ngucap, hati ngerundel, itu nggak dosa. Ya, mata, telinga, ya. Maka tidak ada manusia yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memaafkan itu sebagai sarana. Kamu menjadi orang pemaaf, kamu menjadi orang yang jembar atine, maka Allah pasti akan mengampunimu. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Apakah tidak ingin Allah mengampunimu? Jawabannya pasti. Ya, pasti ingin. Karena tadi kita ini sadar atau tidak sadar, kita ini pasti melakukan perbuatan dosa. Kata Rasulullah, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Setiap kamu itu pasti melakukan kesalahan. Ada yang kesalahannya berkaitan hakullah, ada kesalahan berkaitan hakku adami. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabin, mereka yang kemudian jerit dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Kita semua ini pernah melakukan perbuatan dosa. Sehingga kalau Allah mengatakan, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Jawabannya pasti. Pasti niku. Ya, maka memaafkan itu, berlapang dada itu bagian dari sarana kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
jika kita ingin dosa diampuni, ya, jika kita ingin aib ditutup, jika kita kesalahan dilupakan, kan semuanya gitu nggih? Kita itu menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita, sadar atau tidak sadar, kita ini berbuat dosa. Yang kedua, kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita belum terbuka, Allah masih menutupi kita. Ya, maka jangan sampai kemudian menganggap remeh orang lain. Ya, biar jadi kita berada di kamar pun kalau aib terbuka itu ya terbuka. Dan kita ingin aib kita tertutup rapat. Allah menutup aib kita. Juga kita ingin kesalahan-kesalahan kita dilupakan tadi. Ya, mesti nggak diiling-iling mana. Senajan dia menyebar hoax, menyebar fitnah tentang perselingkuhan, sudah dianggap tidak ada. Ya, Abu Bakar tetap membiayai kebutuhannya Misa tadi. Tetap membiayai kebutuhan Misa, dianggap tidak pernah terjadi apapun. Maka Bapak Ibu, kita pun harus melakukan hal sama sebagaimana Allah melakukan perbuatan yang sama. Jadi kalau kita ingin dosa kita diampuni, aib ditutup, kesalahan dilupakan, kita pun harus melakukan hal yang sama kepada sesama manusia. Okay. Dalam konteks fikih, Bapak Ibu, di awal saya sampaikan memaafkan itu hak. Memaafkan itu hak. Karena boleh tidak memaafkan. Karena pilihannya membalas kebaikan balasan keburukan dengan keburukan yang setimpal. Tetapi memaafkan dan berbuat baik itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks iman, memaafkan itu syarat moral. Artinya apa? Jika kita ingin berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah menjadi orang pemaaf. Jadi seolah-olah memaafkan itu menjadi pintu datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi pintu, menjadi syarat datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam aspek hukum, memaafkan itu hak. Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Tetapi dalam konteks keimanan, memaafkan itu menjadi syarat akan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih mudi. Memilih memaafkan atau tidak. Ya, dalam konteks hukum tadi saya katakan, dalam konteks hukum memaafkan itu hak. Karena pilihannya ada, membalas dengan balasan yang setimpal atau memaafkan dan berbuat baik. Itu pilihan. Nah, itu dalam konteks hukum. Tapi dalam konteks keimanan, memaafkan itu menjadi syarat akan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat tadi ini kata kunci, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin Allah memberikan ampunan bagi kamu? Jawabannya pasti. Maka Bapak Ibu, memaafkan itu, ya, memaafkan itu diantara fadilah keutamanya adalah apa? Akan menambah kemuliaan. Di dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan begini, hadis dari Muslim. Ada 3 poin tentang sedekah, memaafkan, dan tentang tawadhu.
Jadi yang pertama, sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang kedua ini fokus kita. Wa ma zatallahu abdan bi afwin illa izzah. Dan tidaklah Allah akan menambah bagi seorang hamba ketika ia memaafkan illa izzan, kecuali dia mendapatkan kemuliaan. Ya. Jadi memaafkan itu bisa menambah kemuliaan bagi seorang hamba. Secara lahir nggih, memaafkan itu terasa seperti orang kalah. Wes difitnah kok ya sik ngapura, sik berbuat baik, sik mbiayai ini, kan gitu nggih. Lahirnya begitu. Harga dirinya jadi turun. Itu secara lahir. Kayak Abu Bakar niku lho wau. Anaknya difitnah. Sing memfitnah sepupunya sendiri. Sepupunya ini dibiayai hidupnya. Seluruh keluarganya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba memfitnah dan ia marah-marah. Berjanji tidak akan membiayai, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jadi secara lahir, secara dohir, memaafkan itu terasa seperti orang kalah. Tapi kok lemah? Kan katanya gitu nggih. Lemah sekali kamu itu, sudah dihina keluargamu kok malah memaafkan. Malah membiayai hidupnya. Oke. Habis kayaknya ini ya. Apa? Baik. Jadi memaafkan itu secara lahir terasa lemah. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan bahwa memaafkan itu bisa menambah izzah, kemuliaan. Ya, ada kemuliaan. Karena dia mampu menahan sesuatu yang sebenarnya dia tersakiti, tapi mampu menahan. Dia jembarkan hatinya. Dia melihat dari sisi yang positif atas peristiwa yang terjadi. Nah, ini diantara fadilah. Jadi memaafkan itu akan menambah kemuliaan. Illa izzat. Kemudian manfaat yang lain Bapak Ibu. Orang yang memaafkan itu hati menjadi tenang. Kenapa? Karena dendam adalah beban mental. Kalau orang Bapak Ibu gak punya hati yang lebar tadi, yang jembar, memaafkan, ketemu orang itu nggih yang menyakiti, iku gawanane napa? Gawanane napa? Nesu-nesu. Ya. Itu beban mental itu. Ya. Adanya ingin emosi. Ya, kaget ya, tiba-tiba pengen ketemu. Itu emosi itu muntap lagi. Ya, itu hati menjadi tidak tenang. Maka saat seorang memaafkan bukan rugi, justru Allah mengangkat derajat. Ya, orang yang orang yang memaafkan tadi itu diangkat derajatnya. Ya, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan rahmatnya. Itu orang memaafkan. Jadi di mata Allah ditinggikan derajatnya, didekatkan rahmatnya, dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek seorang hamba iku nek wis kadung Allah demen kepadanya, iku sak njaluke. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan hamba itu, maka Allah akan menjadi tangan yang ia gunakan menggenggam. Ia menjadi mata yang ia gunakan melihat. Ia menjadi telinga yang ia gunakan mendengar. Artinya apa? Hidupnya itu on the track. Ya, dalam siratal mustaqim, dalam keadaan senantiasa dalam keadaan kebenaran. Itu ketika Allah sudah
cinta dengan seorang hamba. Oke. Kemudian yang kedua, orang pemaaf itu hubungan sosial itu akan membaik. Karena musuh itu bisa menjadi sahabat. Di dalam banyak riwayat, misalnya nggih, kalau Rasulullah SAW itu pendendam, tidak memberikan maaf, tidak jembar hatinya, maka hubungan sosial itu akan rusak. Tetapi karena Rasulullah pemaaf, maka hubungan sosial itu terus membaik. Ketika berada di Taif, dilempari batu, itu kalau tidak punya sikap pemaaf, punya jembar hatinya, itu hubungannya tidak akan baik. Maka Allah mengatakan tadi di dalam surat Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa ajru 'alallah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ya, berbuat baik dengan orang yang menyakiti, dimaafkan, kemudian berbuat baik dengan orang yang menyakiti tadi itu, fa ajruhu 'alallah, maka pahala besar yang akan diberikan Allah kepadanya. Hubungan sosialnya membaik, ya, tidak ada intrik lagi, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di antara fadilah maafan itu apa? Stresnya itu berkurang. Karena hidup tidak dalam kemarahan. Ketemu wong nyakiti mesti marah, mesti muntap niku. Ya, ketemu lagi marah lagi, mempercepat kematian. Kagetan terus, ya kan? Kagetan terus, ya. Adanya stres. Sehingga kemudian apa? Dalam psikologi itu memaafkan itu menurunkan hormon kortisol namanya, hormon stres, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Karena apa, Bapak Ibu? Orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukan orang yang mampu mengalahkan seseorang ketika dia berkelahi. Orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dilanda kemarahan. Itu orang kuat. Jadi orang yang disakiti, ketika dia mampu mengendalikan, itulah orang yang kuat. Padahal dia mampu membalasnya. Nah, kondisi itu yang kemudian bisa menghilangkan stres. Kalau itu dipupuk terus menerus, itu ya tidak fokus dengan aktivitas yang bermanfaat. Kenapa? Yang dipikiran itu adalah mereka yang menyakiti. Orang tidak fokus untuk bisa meningkatkan potensi dirinya. Karena apa? Dia masih mengingat orang yang menyakiti. Hidupnya hanya difokuskan kepada mereka, bukan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Stres dia. Ya, maka dengan memaafkan itu, ya, itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Jadi orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang mampu mengalahkan musuh di satu peperangan atau satu perkelahian. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dilanda kemarahan. Mampu untuk membahas, tapi dia mampu mengendalikan. Nah, pemaaf itu begitu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, di antara fadilah memaafkan itu apa? Lingkungan menjadi harmonis karena konflik itu diputus. Konflik itu diputus, tidak berantai. Ya. Peristiwa Fathu Makkah, Bapak Ibu, Fathu Makkah itu menjadi contoh yang sangat konkret bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di Makkah itu
kekerasan demi kekerasan itu menimpa beliau dan para sahabatnya. Itu pada saat dakwah di Makkah selama 13 tahun itu. Ya, ada sahabatnya yang dibunuh, ada yang ditarik kaki kanan kaki kiri dengan kuda kemudian lepas. Ammar bin Yasir itu. Ya, Bilal bin Rabah taruh di padang pasir kemudian ditindih dengan batu. Itu sahabat-sahabat Nabi akan apa? Perbuatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya ketika Rasulullah di Makkah itu. Tetapi ketika penaklukan Makkah itu ada potensi Nabi untuk membalas mereka semua. Ada potensi ya untuk membalas mereka semua, menghabisi, membunuh misalnya begitu. Itu ada potensi itu. Kenapa? Kekuatan muslimin sudah begitu kuat. Tetapi pada saat Fathu Makkah, apa ucapan Rasulullah SAW? Ada di dalam satu ungkapan begini. Qala Abu Yusuf. Abu Yusuf itu murid dari Imam Abu Hanifah. Ya. Inna Rasulullah SAW afah an Makkata wa ahliya. Fathu Makkah itu Mekah ditaklukkan, Rasulullah memaafkan orang-orang Makkah. Ya. Kemudian dikatakan man ughliqa alaihi babahu fahuwa amin, siapa yang menutup pintunya maka dia aman. Wa man dakhalal masjida fahuwa aminun, siapa yang masuk masjid dia aman. Wa man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa aminun, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Jadi Abu Sufyan itu yang paling keras ya penentangannya terhadap Rasulullah SAW. Hampir perang besar itu keterlibatannya Abu Sufyan, dan ia masuk Islam di saat Fathu Makkah itu. Ya, dia merinding dia. Begitu Makkah ditaklukkan, Rasulullah mengatakan begitu, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Dia masuk Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Ada potensi untuk membalas dendam tapi tidak adil Rasulullah. Coba kalau dilakukan, maka tidak lagi membangun satu komunitas peradaban yang baik, tetapi dendam itu akan terus berantai. Tapi Rasulullah memutus dengan jalan apa? Memaafkan mereka, berlapang dada, dianggap sudah tidak ada masalah. Niku berat niku. Maka memaafkan itu menjadi syarat. Kalau kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala, syaratlah jadilah pemaaf. Padahal setiap orang pasti butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, memaafkan itu investasi kedamaian hidup. Kalau kita ingin menjadi hidup yang damai, tenang, maka jadilah pemaaf. Punya hati yang lebar sebagaimana segoro niku. Ya, ini beberapa hal berkaitan dengan manfaat dari kita menjadi pemaaf itu. Dan tentunya yang paling pokok dari memaafkan itu adalah ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan diantara kalau kita tarik ya perintah puasa dan tujuannya niku napa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Di antara ciri yang bisa kita wujudkan adalah menjadi pemaaf. Ya, kalau kita sudah bisa menjadi pemaaf, maka puasa yang kita lakukan itu sudah ada tanda keberhasilannya. Karena pendidikan itu bukanlah pas pendidikannya, tetapi keberhasilan pendidikan itu adalah justru setelah selesainya pendidikan. 11 bulan ke depan itu apakah kita mampu mewujudkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan itu.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu nggih tadabbur kita pada kesempatan hari ini surat An-Nur ayat 22 berkaitan dengan memaafkan itu sebagai jalan, sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang mau kita diskusikan, mungkin wonten? Anggih, monggo Bapak. Disebut itu. Nggih. Ini punya kesalahan tapi yang disakiti sudah meninggal. Gitu nggih. Nah ini karena menunda-nunda untuk segera meminta maaf itu, padahal itu bagian dari kewajiban. Di antara syarat taubat niku, syarat taubat nggih. Kalau berkaitan dengan hakullah itu syaratnya 3. 1, menjauhi kemaksiatannya. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat. Yang ketiga, berazam tidak mengulangi lagi. Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah 1, berarti ada 4. 3 tadi ditambah 1 apa? Minta dihalalkan. Berarti kan kita harus datang. Kalau kita merasa salah, njaluk ngapura. Kang njaluk ngapura, Lek njaluk ngapura. Kalau berkaitan dengan utang piatang, disauri. Nek utang piutang nggih, ya dibayar hutangnya. Nah, ini berkaitan hal itu. Nah, masalahnya kan orang yang pernah kita sakiti itu sudah meninggal, bagaimana? Ya kita banyak istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada orang tuanya, menyatakan penyesalannya, saya pernah berbuat salah, sudah cukup. Itu sama dengan satu kisah begini. Ada orang yang berada di Makkah itu, dia itu doanya itu selalu terkabul. Doanya selalu terkabul. Lalu kemudian apa? Ada semacam ilham yang ia dapat bahwa kenapa doamu selama ini yang terkabulkan, diijabahi, kok sekarang tidak? Karena ada sesuatu yang pada saat kamu berada di Makkah itu yang belum dihalalkan. Apa? Ketika dia beli kurma itu, dia ngicip-ngicipi itu loh, nggak izin kepada penjualnya itu. Kemudian dia balik lagi ke Makkah mencari pedagang itu. Ternyata pedagangnya sudah tidak ada. Ditunjukkan lagi, dia punya saudara, dicari itu. Sampai kemudian dia temukan tinggal 1 saudaranya. Dan dia mengatakan permintaan maaf karena ia telah mengambil kurma. Ini hati-hati nih nyicipi nggih. Ibu-ibu niki nyicipi niku pada lurung halal. Nyicip-nyicip sampai banyak gitu, kemudian terus rasido tuku. Ya, itu hati-hati itu. Itu bisa menutup terijabahnya doa. Jadi artinya apa? Orang yang penjualnya sudah meninggal, tetapi ada keluarganya dan dia sudah minta maaf, menyesali perbuatannya, ya atas apa yang dilakukan dan sudah. Ya, kemudian dia beristighfar. Kira-kira begitu nggih Bapak. Jadi kalau kemudian kita merasa melakukan kesalahan, maka jangan menunda. Tobat itu harus segera. Kalau kemudian kalau kasusnya sudah ada meninggal, ya sudah repot. Ya, makanya minta maaf itu ya sulit karena itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan ego. Ya, berkaitan dengan ego, menyangkut kesalahan. Ya, takut ditolak dan macam-macamnya. Ya, padahal itu kewajiban. Sementara kalau maafkan itu bagian dari hak, bisa memilih. Ya, kira-kira gitu, nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Jika ada hal yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa min qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.